Ini menarik untuk karena makanan fresh, harapannya kan masa sih anak-anak itu nggak dapat makanan yang sangat bervariasi karena bagian dari 1000 hari pertama teringat. Oh begitu. Ini kalau pada anak batuk, pada bayi itu ada nggak? Terutama si alergi ya? Atau apa ini batuknya kalau pada bayi? Ya, pada bayi. Bayi kita berbicara di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun? Di bawah 1 tahun. Bawah 1 tahun itu sangat krusial di sana. Ada begitu banyak waktu yang berubah dengan drastis. Ya. Mulai 6 bulan dia hanya minum ASI saja. Ya. Kemudian pada saat itu dia harus butuh MPASI. Waktu berubah ini bisa nggak dia terpapar dengan alergi? Sangat bisa. Satu itu. Yang kedua, biasanya nih umur 6 bulan anak bayi ini sudah mulai sosialisasi. Sudah ikut kondangan, sudah ikut. Nah itu paparannya rokok, paparannya batuk-batuk ketularan itu sangat besar. Nah seperti itu. Begitu mereka sudah mulai sosialisasi, terpapar, sehingga sering kali saya dapatkan tuh ini waktu masih 6 bulan ke bawah nggak pernah sakit, sekarang kok tiap minggu kesini, misalnya seperti itu. Itu kan bisa setel. Memang harus begitu loh, enggak. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus dicermati oleh orang tua, dan hati-hati dengan makanannya, karena kita biasanya nih begitu sudah dapat makanan, ibu-ibu nih sangat kepingin memberikan semuanya, itu semuanya. Nah harus pilih-pilih betul. Jadi kalau dari MPASI kita sangat menganjurkan untuk homemade. Homemade itu artinya yang dimasak itu sendiri, makanan lokal rumah itu. Ya, jadi kita tidak akan mengharuskan keluarga untuk ibu harus memasak kayak rumah saya. Enggak ya? Enggak. Jadi apa yang ibu masak di rumah itu buatkan bahan itu untuk bayinya ibu. Karena nantinya bayi ini akan makan seperti yang dimakan keluarga itu. Oke. Ya. Dan itu adalah saat-saat pertama dikenalkan, apakah kemudian dicermati apakah itu ada riwayat alergi atau tidak terhadap itu ya. Okay. Nah, ini tips yang sangat menarik ini. Nah, sekarang kalau ini sudah kayaknya ibu-ibu di rumah sudah mulai agak jelas ini. Lebih jelas lagi, oh begini toh penata laksanaan batuk. Satu, biasanya kalau batuk itu kan ada upaya pemberdayaan obat sendiri, gitu ya, sehingga beli di warung pertama kali sebelum ke dokter. Enggak. Tipsnya apa ya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ditanya, dok anak saya batuk, obatnya apa? Saya pun tidak tahu, kalau hanya mendengar saja dari kata-kata ibunya. Ya, sehingga saya biasanya memberikan tips begini, kalau putranya batuk pilek, cari penyebabnya nomor 1, hilangkan penyebabnya. 1. Yang kedua, kalau sudah menghindarkan, biasanya batuk ini akan mereda. Kalau 3 hari tidak membaik, periksa. Karena itu pasti ada. Nanti berarti bukan pasti mungkin ada infeksi dan ada yang lain yang harus kita lihat. Ya, karena batuk pilek ya, kalau batuk pilek itu kalau tidak dicermati dengan baik, tidak diwaspadai, bisa ke saluran nafas yang lebih luas. Oke. Ya. Sebelum nanti bertambah nih, biasanya kan ibu-ibu, aduh sudah ke dokter Lucy nih, besok harus kembali lagi nih. Bagaimana kalau geranjangnya itu ditunjukkan ke apotek, saya nambah lagi ya, gitu ya, boleh nggak nih? Ya, saran saya tidak. Kenapa? Ada beberapa obat batuk, kan obat batuk tuh, banyak variasinya. Banyak, ya? Kemudian kita memberikan itu dengan maksud apa? Nah, misalnya tergantung yang kita lihat, batuknya penyebabnya apa sih, kita sasarannya ini. Ada beberapa obat yang tidak bisa kita berikan berpanjang-panjang. Oke. Ya, dan berulangnya pun harus ada jedanya. Ya, enggak terus. Iya, enggak boleh misalnya ini sudah 5 hari masih batuk lagi, kita 10 hari jadi 15 hari, 30. Ada beberapa obat yang tidak bisa seperti itu. Nah, padahal kalau itu tadi yang tidak mau menghilangkan pencetus,
udahlah, sudah ada obatnya, udah kamu makan ini nggak apa-apa, nanti kalau batuk kasih ini. Gitu. Nanti dampaknya memang ada beberapa yang lama-lama jadi kata, wah udah nggak mempan nih obatnya. Seperti itu. Disalahkan obatnya, ya, padahal betul. Kebiasaan kita yang salah. Ya. Oke, baik, sekarang kalau misalkan ini ada sebuah keluarga, ibu bapak membawa anaknya ini anak saya yang baru batuk, ini kemudian datang lagi, ini yang kedua yang batuk, datang lagi yang ketiga yang batuk. Ini sebenarnya seberapa jauh penularan batuk ini, menular atau tidak, terutama pada yang kecil-kecil, satu rumah gitu. Ya, tergantung penyebabnya lagi, Dok. Kalau itu virus, ya tinggal sudahlah kena dengan percikan ludah sudah kena semua. Sudah kena semuanya ya. Tapi kalau alergi, mbok keruntelan juga tidak akan menular. Ini yang harus dicermati ya, seperti itu. Karena misalnya bakteri menular, ya virus menular. Saya sering ditanya, Dok, gimana membedakan virus dan bakteri? Yes, ya mau saya tanya, kok malah oh iya ya, sendiri, sudah ya? yang tanya pasien. Oh, gitu. Saya menerangkannya bagaimana, Bu, ini ada 1 semester. Simpelnya bagaimana ini? Ini bakteri, ini virus? Ya, memang sulit kita kalau kita harus menjelaskan bentuknya seperti apa. Memang kita harus melakukan pemeriksaan beberapa kali ya, pemeriksaan. Jadi memang 95% ya, 95% peradangan di tenggorokan itu virus. Karena virus. Ya, tapi kita harus hati-hati dengan bakteri. Jadi kita juga tidak bisa meremehkan. Oh, cuman radang tenggorokan. Itu saya yang paling agak keri. Kalau cuma radang tenggorokan. Karena ternyata batuk itu kalau tidak dikelola itu terutama pada anak laki-laki bisa berdampak panjang. Ya, kok sampai kemana? Bisa. Nggak, tapi ini sebelum kita tutup nih, kita tutup. Saya ingin tadi, kira-kira di rumah sakit Islam ini, penata laksanaan tercanggih untuk adik-adik yang batuk ini apa ini? Penata laksanaannya penata laksanaan tercanggih itu ada di dalam keluarga, Dok. Wah, ini statement yang luar biasa. Iya, yang tercanggih itu. Jadi kalau saya matur sama pasien, obat batuk itu mungkin sedunia hampir sama. Sedunia hampir sama. Ya, sedunia hampir sama. Tetapi yang kuncinya ada bagaimana kita memotivasi keluarga bahwa mencegah batuk itu adalah kebutuhan keluarga. Ya, itu. Jadi itu yang nanti akan melindungi anak ini untuk sakit batuk berikutnya. Ya. Aduh, teman-teman, para pemirsa, ini yang menjadi terapi tercanggih dari rumah sakit Islam itu adalah bagaimana keluarga itu harus care, dan ini yang dimanage semenjak dari awal ya. Hebat ya, luar biasa. Ini bentuk pengabdian yang totality. Wah, pengabdian yang tiada henti dari seorang Lucy, Dokter Lucy ya, luar biasa. Judul film. Oh, judul film ya. Baik, ini pemirsa kayaknya kita sudah banyak bicara ya, dan endingnya adalah bagaimana sebuah keluarga harus betul-betul care terhadap sebuah kebiasaan si anak, perubahan sedikit anak, terutama pada batuknya, dan itu ternyata bisa di manajemen di rumah sebelum ke rumah sakit, dan kembalinya juga lebih banyak di rumah. Ya. Itu katanya Dokter Lucy. Kata-kata kemudiannya adalah jamu godong telo ya. Surya ketemu, kalau ketemu jangan sampai batuk. Yang tuh gitu. Dokter Lucy, terima kasih ya telah ada di studio. Dan pemirsa, ingat ya, setiap hari Selasa malam tentu saja, minggu kedua dan keempat, jangan kemana-mana, setel saja channel ini karena ada informasi yang sangat luar biasa dari persembahan Rumah Sakit Islam Surakarta. Ingat ya, 24:30 sampai 9. Ketemu kembali 2 minggu akan datang. Tetap di Saran Dokter Rumah Sakit Islam Surakarta. What was I doing without your smile, drawing me